Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدina Muhammad. Kita mulailah biar sebelum kita membaca kitab Syiarus Salikin yang dikarang oleh Syekh Abdul Samad Palembani, kita niatkan bagi yang berhadir sengaja aku menuntut ilmu agama lillah. Mudah-mudahan dengan berkah kita membaca ini kitab, menuntut kita ilmu agama karena Allah Ta'ala, mudah-mudahan dosa kita yang terdahulu, dosa kita yang terkemudian Allah Ta'ala ampuni. Keluarga kita, orang tua kita, jiran tetangga kita, juga seluruh muslimin wal muslimat. Sebelum kita melanjutkan membaca ini kitab, kita baca astagfirullah dan kita membaca syahadat bersama-sama dengan niat mudah-mudahan kita diselamatkan Allah, juga kita dihusnul khatimahkan apabila nanti kita diwafatkan lawan Allah Ta'ala, keluarga kita, orang tua kita dan seluruh muslimin wal muslimat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. صلى الله عليه وسلم على به ما نوى شيخنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اغفر لي ولوالدي آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Yang kedua, berniat pada tiap-tiap malam Ramadan itu seperti diniatkan nawaitu sauma ghadin an adai fardi Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala, yang artinya saja aku
sengaja aku puasa esok hari daripada menunaikan fardu, menunaikan kewajiban di bulan Ramadan pada tahun ini karena Allah Ta'ala. Dan wajib kita letakkan atau kita jatuhkan niat itu pada malam sekira-kira dahulu sebelum daripada terbit fajar atau sebelum daripada masuk waktu subuh, dan tiada memadai atau tiada bisa, kada boleh niat puasa fardu sama ada Ramadan atau puasa nadar atau puasa yang lain, yang puasanya itu yang kita bikin wajib. Nah, kayak nadar atau wajib hukumnya kalabian. Nah, jadi kada boleh itu pada siang hari, itu kada boleh. Dan cukup niat puasa sunnah pada siang hari dahulu daripada gelincir matahari. Jadi kalau puasa sunnah boleh kita niatkan setelah subuh atau masuk matahari atau matahari sudah bergelincir, sudah timbul matahari, boleh kita niatkan kalau itu puasa sunnah. Nah, adapun puasa wajib kada boleh. Nah, puasa wajib sebelum terbit matahari atau sebelum masuk waktu subuh. Nah, itulah bian. Nah, itu sedikit penjelasan tentang masalah fardu di dalam puasa. Nah, itu. Jadi ada enam di situ lah bian. Ada 6 posol yang menyatakan wajib di dalam puasa. Yang semalam kemarin sudah kita bahas, sudah kita baca. Yang pertama yaitu orang yang wajib puasa, yaitu ia memeriksa di permulaan bulan Ramadan, atau bahasa kitanya ini harus tahu masukkah kadakah bulan Ramadan. Nah, itu. Jadi mun inya kada tahu atau inya kada dikhabarkan dengan orang yang adil. Kalau semalam kayak itulah Mian. Sebagaimana contohnya orang yang adil ini boleh dari pemerintah, boleh dari kawan kita. Nah, amunnya inya menghabarkan ke kita atau memberitakan ke kita, ujar inya sudah masuk jadinya bulan puasa. Nah, wajib hukumnya puasa tak? Nah, itu satu awal wajib di dalam puasa. Itu awal pemulaannya lah, Bian. Nah, yang kedua ini niat. Itulah Bian. Niat berpuasa. Jadi ada enam kewajiban yang harus diketahui oleh orang yang Islam, oleh orang yang berpuasa. Amunnya kada tahu, kada sah puasanya. Lah, kada sah puasanya bian. Nya apabila kita beramal tanpa ilmu, mardudatun la tuqbalu. Di dalam nihayah itu kayak ada dalam kitab apa itu? Itu. Jadi kita beramal tanpa kita mengetahui ilmunya, hukumnya botol. Kalau sah dengan kita beramal itu, ya kalau lah, jadi harus kita ketahui pelan-pelan. Makanya kita bergamatan membuka pulang kitab-kitab masalah puasa ya kalau bian. Tapi insya Allah buan bian ini tinggal mengatakan aja lagi. Yang ngaran sudah dipelajari ya kalau tinggal diingatkan pelan-pelan. Nah, itu salah satunya keuntungannya di situ. Keuntungan. Dan juga kisah-kisah puasa ini bukan kisah-kisah sia-sia ya lah ya. Kisah puasa ini kita hendaknya beribadat. Nah, itulah makanya bagus saja kita ulang-ulang dengan tata cara kita beribadat. Salah satu nah kayak kita puasa nih ya bagus saja nya tanda kita mensyukuri ya kalau mensyukuri masuknya bulan Ramadan, yaitu kita ulang-ulang ilmu dalam kisah Ramadan, di antaranya masalah puasa. Nah, itu itulah biar mudah-mudahan kita alim dalam kisah puasa nih, mudah-mudahan insyaallah. Mensyukuri ilmu ya, kalau mensyukuri waktu itu salah satunya ya. Jadi yang pertama tahu bulan Ramadan. Nah, yang kedua wajibnya berniat ya kalau bian ya apa aja tadi bahasa Indonesianya sengaja
sengaja aku puasa kan gitu. Jadi mun besengaja berarti sadar, berarti nya harus bujur-bujur bakal hendak puasa, kada boleh main-main. Ujar guru bahari kayak itu. Jadi orang nang puasa nih bujur-bujur inya hendak puasa, inya betul-betul berkeinginan kuat hendak puasa. Nah itu niat ngarannya. Tapi kalau inya biasa-biasa, koler-koler, nah itu boleh jadi itu bisa jadi di pendapat orang nang apik dalam fikih itu bisa dikatakan bukan niat. Amun itu kada niat berarti botol puasanya. Biarnya menahan lapar, biarnya menahan minum. Jadi niatnya bujur-bujur ya. Kalau sampai-sampai dikisahkan lawan guru kita dahulu Jalsidin, di waktu kita membaca nawaitu sama gadin tuh, atau di waktu kita membaca sengaja aku puasa, nang kita ajin berniat biasa setelah kita tarawih, kalau dalam hati kita tuh Jalsidin harus bujur-bujur, ulun isok hendak bujur puasa. Nah kayak itu. Jaka bahasa mengarasi hatinya kayak itulah bian. Jadi kada boleh hatinya tuh lemah di dalam berkeinginan niat kesan puasa, kada boleh. Jadi wajib hukumnya tuh menguati masalah puasa, niatnya atau wajib hukumnya. Itulah bian. Sambungannya lah bian. Nah, dahulu daripada gelincir matahari sebelum mengerjakan sesuatu yang masuk ke dalam perutnya. Jadi kada boleh puasa sunnah. Amun puasa sunnah inya boleh berniat setelah masuk waktu subuh atau setelahnya, atau umpamanya tinggi sudah matahari jam 8 umpama, tapi inya belum ada masuk ke dalam perutnya makanan kah atau minum kah, itu boleh berniat puasa sunnah. Nah tapi kalau sudah minum umpama waktu subuh minum inya umpama nih hanya berniat puasa sunnah itu kata boleh, itu mah kali Tuhan kan ya kalau itu. Jadi seandainya contoh kita nih guring ya, kalau guring kita bangun jam 7, nah bangun jam 7 kita berniat puasa boleh, asal itu puasa sunnah lah ya. Tapi kalau puasa wajib kada boleh. Nah itu salah satu perbedaan antara sunnah dan yang wajib puasa. Nah itu habis. Yang ketiga, langsung aja gini yang ketiga. Yang ketiga menahan daripada sesuatu yang masuk ke dalam perutnya. Apa kan yang masuk? Pisang kah, wadai kah, obeng kan yang masuk, pokoknya apa aja yang masuk ditahan ya kalau ya. Jadi kada boleh masuk ke dalam mulut tuh. Mulut masuk ke dalam perut, nah itu maksudnya. Apa kan maksudnya itu? Jadi menahan itu. Nah, pada apa? Pada siang hari, pada setelah masuk waktu fajar. Itu maksudnya. Nah, maka batal puasa sebab makan dan minum dengan sengaja. Jelas biar. Amun sengaja batal. Amun kada sengaja apa kada batal. Nah itu pemurahnya kita bisi Allah Ta'ala. Paham Allah Ta'ala lawan di kita nih pelupa ya Allah. Tenang aja biar dinyamani kita dalam beribadat ya Allah. Dan demikian lagi batal puasa dengan sebab masuk sesuatu ke dalam telinga. Masuk ke dalam telinga. Masuk ke dalam telinga. Apa contohnya? Kayak obat tetes telinga tuh. Obat tetes telinga tuh masuk ke dalam telinga kalau lah biar. Nah, jadi berbeda pendapat ulama tentang masalah korek telinga. Nah, korek telinga tuh ada yang mengatakan kada batal, ada yang mengatakan batal. Nah, itu. Tapi guru-guru kita kebanyakan mengatakan amun itu kita berkorek telinga di luar kada batal. Karena itu di luar. Karena kita keluarkan telinga kita tuh. Karena korek telinga itu mengeluarkan tahi kalau nah. Jadinya kada masuk ke dalam. Nah, berbeda lawan obat tetes telinga. Kalau obat tetes telinga itu masuk ke dalam. Nah, itu. Jadi amun hendak berkorek telinga kemungkinan besar makruh. Kemungkinan besarnya makruh. Tapi kalau batal insyaallah kada. Insyaallah asal di luar. Asal di luar. Itulah biar. Dan ke dalam hidung itulah. Jadi apa yang dimasukkan ke dalam hidung banyak, nah itu. Atau itu apa ngarannya nang hiut-hiutan tuh namanya. Nang orang pilek tuh. Inhaler. Nah ini Pix bisa juga, inhaler bisa juga yang alamiah. Nah itu botol. Dan dimasukkan ke dalam dubur yang di belakang, dubur burit. Nah itu aja. Atau ke dalam faraj, kemaluan perempuan.
Jadi itu sama-sama lubang ya kalau. Jadi masukkan itu benda apa aja dimasukkan pisang umpama untuk dimasukkan ke dalam situ nih. Apa lagi? Nah itu tuh batal hukumnya. Jadi jangan tapi dimasukkan ya kalau. Amun babasuh kami kada apa-apa. Ya kalau bagi bibinian ini kan paras nih bibinian. Alat kemaluan bibinian kalau babasuh ya kada jadi masalah. Padahal kada masuk ke dalam. Kada sampai masuk kayak apa lah bahasanya tuh ya. Ya kayak itu Bang. Ya 3 kah kalau kada salah lubang bibinian tuh 3 buting ada di muka, di tengah, di dalam itu nabian. Itu ngalih pang dikesal. Kayak aja ini bibinian masalahnya. Nah itu sekalian itu dengan disengaja, jelas saja Bian. Itu semua dengan disengaja. Adapun kada disengaja atau lupa, itu kada apa-apa, boleh. Kada batal puasa kalau lupa lah Bian. Kalau lupa kada batal atau digagahi orang atau dipaksa orang, ujar orang ikam hendak memasukkan ke dalam itu kemaluannya atau ke dalam lubang burit memasukkan pisang umpamanya, umpama si orang tadi memaksa dan mengancam hendak membunuh kita itu kada apa-apa. Itu kada batal puasa. Nang dipaksa kada batal, nang memaksa nang batal. Itulah biarlah. Nah itu. Nah habis langsung keempat lah biarlah. Yang keempat lagi wajib kita harus tahu tentang puasa yaitu menahan daripada jima. Nah itulah biar bersetubuh antara bini dan laki, itulah menahan. Bersetubuh antara bini lawan laki. Adapun lawan orang lain hukumnya zina. Ya kalau lah biar banget lagi itu. Ini nih nang laki bini jadi larang apalagi orang ya kalau lah pada siang hari. Sampai dikisahkan dalam hadis nang lain ujar orang ini nih apabila melakukan zina di bulan Ramadan inya di tahun itu kada Tuhan beri rahmat dan keampunan sampai ke Ramadan yang akan datang. Jikalau ini orang mati di antara Ramadan sebelum mendapati Ramadan yang akan datang, posisi inya dahulu pernah berzinah di bulan Ramadan, itu orang kada diampuni Allah Ta'ala. Kan sampai ada hadis nang kakaya itu saking kada bolehnya tuh berzinah di bulan Ramadan. Apa aja berzinah, menzolim selalu lawan orang, lawan mabuk itu kada boleh. Sangat kada dianjurkan benar. Jadi kada boleh itu bagi orang yang sudah belajar ilmu agama, apalagi sudah hendak mendekat lawan Allah Ta'ala, kada boleh sama sekali hendak membayang atau hendak melaksanakan langkah kayak itu, kada boleh. Kada boleh lah ya. Habis yaitu daripada memasukkan zakar kemaluan laki-laki ke dalam faras, ke dalam kemaluan bibinian, itu kada boleh. Itu kada boleh. Atau ke dalam dubur dengan disengaja, itulah biar. Namun disengaja itu hukumnya batal. Nah maka tiada batal puasa itu jika ia jima dengan lupa. Nah itu kada batal hanya lupa. Seandainya contoh inya tidur guring tuh inya kalau lah malah bangun pukul 6:30 bangun nih. Nya kebiasaan sudah amun bangun 5:30 bini nang digawil nih, maksudnya kayak itu. Model jadi mudawamah sudah inya istiqomah modelnya. Jadi kada ingat lagi sudah menjimai lawan bini karena gawian istiqomah nih sudah. Jaka ibadat lah tapi ya ibadat juga pang. Inya ibadat juga ya kalau ibadat inya jadi gawinya bini tuntung digawi keluar apa segala sudah tuntung selesai mandi hanya ingat ini aku puasa jadinya itu kada batal. Itu kada batal lah mian. Kada batal karena lupa. Nah itu karena inya lupa. Jadi itu bang mun hendak bajima di bulan Ramadan istiqomah kan aja. Ya waktunya istiqomah 5:30 ya Allah. Saku istiqomah saku kira-kira jadi nih. Saat lupa ya kalah. Atau dengan digagahi orang atau dengan dipaksa orang ngesen bejima. Dipaksa tuh bini kah nama maksa ya kalah atau laki kah nama maksa itu nabian.
Jadi umpama bini kita memaksa kita berjima, asal kita hati aja pang main pulang tinggal. Jadi kita akun juga, itu luput ngarannya ya kalau lah. Jangan, mun bini, kita sudah abahnya aja umpama kayak itu. Tapi kita aja hati lagi. Tapi munnya bini kita nang maancam, mun bini kita kata maancam, kita ancam balik bini kita. Jangan nih puasa toh. Ya kalau lah. Nah itu tuh, biar. Ya itu amun digagahi, amun dipaksa kada batal puasa. Lah biar kada batal puasanya. Asal dengan diancam ya, kalau entah dibunuh kah atau diapaikan nah itu. Dan jikalau ia jima pada malam atau ia bermimpi lalu keluar mani, maka pagi-pagi ia junub, niscaya tiada botol puasanya. Itulah biar. Amunnya pada malam hari kada apa-apa. Silahkan aja situ begadang mulai jam 12. Ya kalau lah nggak kada jadi masalah. Jadi pagi hari setelah apa tah tiada batal. Nah, tetapi sunnah mandi junub, mandi besar, mandi di waktu ketika selesai berjima atau keluar mani, itu mandi sebelum daripada terbit fajar, karena Nabi kita menggawi itu maksudnya labian. Jadi Nabi kita tuh selalu mandi amunnya sidin itu sidin berjima tuh sebelum terbit fajar, sidin sebelum terbit fajar mandi sudah Nabi kita tuh kayak itu. Ada satu kaul yang mengatakan kayak itu ya, kalau satu pendapat. Dan jikalau ia jima lalu terbit fajar, maka jikalau lekas ditinggalkan zakarnya itu niscaya sah puasanya itu. Nah itu biar. Jadi jika contohnya nang kayak ini ujar kisah lah. Inya berjima lawan bini, imsak tuh masih berjima lawan bini, berjima imsak inya nak tuntung imsak Allahu Akbar ujarnya si masjid lawan si langgarane. Itu jadi inya lepas, inya cabut kemaluan yang si lalakiannya itu tuh kada batal, kada apa-apa. Jadi boleh aja di waktu imsak mah itu. Ada apa-apa nih? Kitab memadahkan, kada jadi masalah. Sampai ada yang mengatakan ujar di antara ikam sampai di sekitaran ikam itu jaraknya 40 rumah. Di situ ada musola ataupun masjid, semua musola itu sudah berhenti azan. Nah di situ kita letakkan keyakinan ini sudah sampai waktu fajar, ini sudah sampai waktu subuh. Nah itu jadi bahasa yang kita menetapkan kita puasa itu kita juga, tapi sesuai dengan ilmunya. Kada boleh kada sesuai lah. Mungkin kada sesuai karena sampai setengah 7 aja hanya aku tetapkan fajar itu luput ngarannya. Jadi ilmunya nang kayak itu pian. Jadi apabila kita di antara kita nang berdiam nih ada masjid, ada langgar, amun semuanya sudah selesai ajan, nah itu paling mantap sudah kita tetapkan ini masuk sudah waktu subuh. Masuk sudah waktu kita puasa lah pian. Nah kayak itu caranya. Nah dikisahkan lawan guru-guru kita balik. Cuman kada pang jauh jaraknya ya Allah lah. Kada sampai 20 menit juga kan. Ada paling 3 menit kah lah. Paling 2 menit kah jaraknya tak. Dan di antara langgar atau musola atau masjid yang lain tuh. Nah itu yang Allah bian. Jadi amunnya sudah masuk waktu fajar, keadaannya kita berjima lawan bini nih, masa tubuh lawan bini cabut aja langsung, ada apa-apa, itu sahaja puasa lah ya, sahaja. Jadi kada apa-apa, silahkan ya Allah. Silahkan waktu imsak sikat aja situ kalau hendak, ada apa-apa. Ini hukum nih, hukum ibadat lah ya, ajima'u ibadatun apa sambungan adukuna. Jima itu ibadat, sama orang bersedekah membeli 70 budak sahaya. 71 budak sahaya aja kita dilepaskan daripada api neraka, apalagi 70. Mana ya bagusnya. Nah itu. Dan jikalau dikekalkan jimanya, jikalau kada dicabut, nah kayak itu jadi masihnya berjima di situ, niscaya botol inya puasa.
dan lazim atasnya kafarat. Nah, ada kafaratnya tak? Entah puasa kah 2 bulan 10 hari, ada juga 100 hari, kalau ada juga memberi makan fakir, ada juga kafaratnya itu. Namun dikekalkannya, namun seandainya tuh sudah yakin nih masuk waktu subuh masih berjima, nah itu kafarat tuh. Lah, ya, itu kafarat. Namunnya yakin sudah masuk waktu subuh. Tapi kalau yang masih belum yakin, silahkan. Tapi kalau sudah yakin cabut. Ya kalau kayak itu gitulah, biar tentang masalah jima nih kayak ini. Dan menahan diri daripada makan dan minum pada siang hari itu. Yang kelima, wajib di dalam puasa pula menahan daripada mengeluarkan mani pada siang hari Ramadan itu, dan tiada batal puasa sebab mencium istri dan mendekap atau memeluk akan dia. Itulah biar memeluk atau mencium di bulan puasa bini kita itu kada batal, tetapi hukumnya makruh. Nah, ada yang mengatakan hukumnya mubah asal kita kada berdapat lawan bini kita, atau keadaannya kita nih musafir, datang kita di waktu di waktu puasa nih ke rumah, kita memeluk inya, mencium inya, hukumnya mubah asalkan kita jauh, kita waktu musafir. Nah, tapi mun saban hari bertamu bini itu kelanjian itu aja ya Allah ya, tempat dicium dipaluk kayak itu kelanjian enggak. Nah, itu yang kelima. Yang keenam, menahan daripada muntah menahan muntah. Maka yaitu jika disengaja muntah, niscaya batal puasanya. Dimuntah-muntahkan batal. Amunnya kita perjalanan kalau itu kan bersengaja. Kita kadang menghendaki pang perjalanan hendak muntah. Siapa nang hendak muntah? Ya kalau umpama contoh ulun bakapal tulah ke Tanjung Semelang, tulah ke Tanjung. Jaraknya sekitaran setengah jam. Kadang mungkin ulun ini hendak muntah di jalan. Hubung ulan hendak muntah. Nah, tapi seandainya dalam perjalanan ulun muntah, itu kan batal puasa. Walau 10 kali muntah, kan batal. Asalkan ulun juga nang sehat ya. Asalkan ulun nang tahan. Amun ulun tahan, ulun puasa. Tapi mun ulun kada tahan, boleh kada puasa. Nah, itu pulang nih. Nah, itu hukum lah bian, hukum aturan Allah Ta'ala dalam beribadat. Nah, itu. Tapi tentang puasa, maka yaitu jika disengaja muntah, niscaya batal puasa. Jelas saya lah ya. Mau dicalok-calok, dimasukkan tangan ke mulut nih, disengaja muntah atau dibikin-bikin muntah, nah itu sama. Dan tiada batal puasa jika muntah dengan tiada disengaja, itulah bian. Dan tiada batal puasa menelan balgan, menelan dahak. Nah, itu. Jadi kada apa-apa puasa kita menelan dahak. Nah, daripada leher di sini dahaknya kita telan bahasa kada apa-apa. Atau daripada dada. Nah, tetapi jika sampai itu dahak ke mulutnya, ke muka mulut sini dahaknya, di ujung mulut, di ujung lidah sini dahak, di luar gigi di sini ada nang madakan di ujung lidah sini biar. Tetapi kalau di dalam sini ada apa-apa. Tapi kalau sudah di ujung atau di sini intang lidah dahak di situ, kita telan, batal hukumnya. Batal puasanya lah biar dahak. Nah, sudah. Langsung sambungannya juga labian titik tuh. Dan baliknya. Dan tiada batal puasa dengan menelan air liur yang di dalam bibir. Artinya sebelum lewat bibir, yang di dalam bibir ada banyu liur, yang di dalam sekitar sini nih, bukan yang di luar sini lain. Mun yang di dalam telan aja dah Bapak, kada batal. Asalkan banyu liur kita aja, kada bercampur sirup gitu lah. Amun bercampur sirup lain kisah. Dan jikalau banyak sekalipun, itu sedikit maksudnya lah. Nah, jika tiada bercampur air liur itu dengan barang sesuatu apapun, nah itu. Jadi jangan sampai bercampur, jangan bercampur daging, banyu sirup kah, jangan juga. Nah,
Baik, kita baca lagi lah ya. Adapun segala sunnah yang zahir itu maka yaitu 7 perkara sunnah di dalam puasa yang dahulu pernah dikerjakan lawan Nabi. Nah itu ya kalau mudah-mudahan kita sebagai umat nang bijak, umat nang paasian kita gawi juga yang alawian sunnahnya nih. Nang pertama sunnah Nabi makan sahur lah ya. Makan sahur sunnah Nabi. Mana waktunya aja nah, setelah lewat tengah malam. Nah, kalau di Makkah, ujar guru memadahkan tengah malam itu lewat jam 10 atau jam setengah 11 itu sudah masuk tengah malam. Nah, seandainya kita di Indonesia sini, mungkin kita hendak menisbahkan sama kayak di Makkah silakan. Kayak contoh, kita nih sudah berapa pukul jam nih? Jam 11 kurang. Nah, itu boleh tengah malam juga. Makan kita nih makan sahur ngarannya. Nah itu dibolehkan asal jangan kita umpama isya kita langsung makan tuh lain makan tengah malam kan lain makan sahur itu nya orang makan sahur ini makan tengah malam. Nah sepaling abdolnya sepertiga malam itulah bian nang paling abdal sepertiga malam. Nah cuman amun masuk waktunya setengah malam masuk aja sudah, setengah 11 tuh masuk, jam 10 masuk aja sudah. Nah itu sunnah yang dikerja oleh Nabi. Jasidin makan sahur. Nah sekurang-kurangnya sunnah sahur itu dengan sedikit makan. Nah, jelasnya biar dengan sedikit makan atau dengan seteguk air sekurang-kurangnya. Cuman mau hendak banyak ada apa-apa juga. Hendak banyak boleh aja juga lah biar. Man sekurang-kurangnya itu sedikit makan seteguk air dan sunnah dengan kurma sunnahnya di waktu sahur itu ya. Jadi kadanya hanya berbuka ya kalau sunnahnya. Jadi sahur pun sunnah juga dengan kurma. Dan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis suhuri barakatun. Bisa barakatun nabian bisa barakatan. Itu sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makan oleh kamu akan sahur, maka bahwasanya di dalam makan sahur itu pasti ada barakatnya, pasti ada kebaikannya. Nah itulah biar barakat itu kebaikan atau tambah-tambah pertambahan dalam kita beribadat lawan Allah Ta'ala. Itu barakat ziyadatul khair, bertambah kebaikan kepada Tuhan kita. Itu barakah. Itu barakah. Dan lagi sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ista'inu bi ta'amis sahur ala siyamin nahar biqailulatin nahari ala qiyamil lail. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertolong-tolonglah kamu dengan makan sahur. Nah itu maksudnya lah biar atas puasa pada siang hari dan meminta tolong oleh kamu dengan tidur hampir dan guring, bahasa kitanya kayak itu, dan tidurlah kamu hampir dekat zuhur itu atas niat berjaga pada malam untuk berbuat ibadat. Nah, itulah ya. Nah, itu sunnahnya. Jadi puasa kena tuntung esok bangun niatnya guring, tapi kadang-kadang kita nih guring nih sekalian ya lah, habis subuh langsung sampai hendak tengah hari. Ada lagi kita hendak guring sebelum zuhur nih, ada lagi kadang-kadang kita kayak itu. Nah itulah kita. Tapi kalau sunnahnya kadang kayak itulah bian. Jadi subuh tuh kada guring sampai waktu jam 9. Nah jam 10 jam 11 tuh guring stomat. Ya kalau ini sunnahnya kayak itu Pak. Berniatnya kita beribadat berniatnya. Itu yang keberapa tuh? Yang pertama hanya yang yang kedua sunnah dalam puasa yang dikisahkan yang dikerja oleh Nabi, sunnah mentakhirkan makan sahur. Nah itulah ya, makan sahur sunnah mentakhirkan, mengujung-ujungkan, melambat-lambatkan sunnah makan sahur. Bukan bejima lah kada. Oleh bejima sunnah jangan mentakhirkan kada kayak itu lah Bian kada. Ada dikisahkan oleh kawan bahari anu ja, buka apa puasa ya? Buka Indonesia kah? Buka Arab kah ya?
Kayak buka Indonesia buka Arab tetap kayak itu aja juga. Cuman sunnahnya apa? Buka makan kurma. Nah itu bukan bejima lah. Bukan. Di sini dikisahkan kayak itu ya kalau. Nah itu sunnah mentakhirkan makan sahur karena hadisnya sahih. Nah, jelas saja saudara. Yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu dengan katanya tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma qumna ila shalah wa kana qadru ma bainahuma 50 ayah. Artinya memakan kami, bersahur kami, ujar Anas, beserta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bagusnya. Si Anas bin Malik sidin bersahur lawan Rasulullah. Nah, itu. Maka kami berdiri, maka kami sembahyang subuh dan adalah antara keduanya itu sekira-kira 50 ayat di antaranya. Seberapa tuh kira-kira mun ayat Quran dibaca 50? 10 menit ada mungkin ya, kalau kurang lebihnya 10 menitan. 10 menit jarak di antara Rasulullah makan sahur lawan waktu subuh. Nah itu jaka bahasa kitanya kayak itu nang dikisahkan lawan guru-guru pun kayak itu juga. Jadi cocok aja mungkin kita di sini ada imsak ya kalau nah ya. Jadi imsak tuh boleh aja kita minum dulu atau bisa juga ajan minum kita. Asalkan kita niat di situ, kita yakin ini belum lagi waktunya. Nah, setelah kita minum selesai kita berniat, oh ini masuk sudah. Nah, amun kita sudah yakin masuk, jangan lagi minum. Ada boleh minum lagi lah. Nah, jadi jar guru lah dikisahkan Jasidin. Tentang masalah puasa ini tergantung orangnya. Apabila orangnya sudah yakin masuk waktu subuh sudah yakin, ini jangan lagi makan minum. Nah, tapi kalau si orangnya meyakini ini belum, dia boleh makan, boleh minum. Tapi juga harus dengan ilmu lah ya. Kalau boleh kita tahu di ilmunya, harus dengan tahu. Tapi kita tahu sudah, kalau awal adzan kita boleh berkeyakinan belum lagi karena kita nang pandangaran pertama nih, nah ini boleh jadi berdahulu inya. Karena pamulaan lah, bukan nang terakhir nang kita dengar ajan nih. Nah, kayak kita di Handil nih berapa masjid ada? 1 Al-Wasilah, 2 Al-Qadar ya. Kalau seandainya nang pertama Al-Wasilah nih, Al-Qadar belum lagi ajan, Al-Wasilah aja umpama. Kita minum gak apa-apa. Asalkan seandainya 2 sudah di Wasilah ajan, Al-Qadar ajan, nah jangan lagi kita makan minum. Nah itulah biar mun pamulaan Allahu Akbar, nah minum cepat-cepat sudah kita. Bercepat kita minum. Boleh kayak itulah ya. Jadi tinggal kita aja lagi meyakini hati kita nih, nah kita ulah kayak apa hati kita. Kita harus ulah. Kita harus betul-betul mengelola hati ya kalau biar. Jadi kita harus tahu mana waktu kita berpuasa, mana kita sudah belum kita berpuasa, kita harus tahu. Nah itu sunnahnya. Nah ketiga, sunnah menyegerakan berbuka tatkala yakin. Jelas saja lah ya. Amun yakin buka, amun yakin puasa itulah ya. Jelas saja lah. Masuk matahari karena sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul futura wa akharrus suhur. Senantiasa manusia dengan kebaikan selama mereka menyegera akan berbuka puasa dan mentakhirkan mereka akan makan sahur. Nah itu jadi mentakhirkan sahur, menyegerakan puasa, menyegerakan berbuka nih hukumnya sunnah. Jelas saja sudah. Asal yakin, jelas saja lah ya. Yakin intinya. Namunnya kita kada yakin jangan buka, atau kita yakin sudah masuk nih waktu puasa masuk ke subuh, jangan kita minum, jangan kita makan. Nah itu sebagai contohnya kayak itu ya kalabian. Dan sunnah berbuka puasa itu dengan ribot, dengan makan kurma. Maka jika tiada padanya ribot, maka berbuka puasa ia dengan ribat ini apa? Kadingat dah. Model-modelnya sama juga nang kayak kurma, cuman tahalus sedikit tahalus. Ritop nggih ritop. Nggih ritop lah.
Ritop tuh kurma cuman halus sedikit Pak, tenyam apa tenyaman kah bahasanya itulah ritop. Ritop tuh kurma jualan ya, kurma ritop jar. Nah itu pokoknya lebih nyaman daripada kurma tuh bahasanya kayak itu. Namun kadada itu maka dengan kurma. Nah maka jika tiada kurma maka berbuka dengan air putih ya jelas biar. Karena hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam annahu sallallahu alaihi wasallam kana yubtiru qabla an yusalli ala rutabatin fa illam takun rutabatun fa ala tamaratin fa illam yakun hasawatin min ma'i. Itulah biar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dahulu sidin sebelum daripada sembahyang maghrib yaitu berbuka dengan 3 biji ritop. Itulah biar. Jadi sebelum sembahyang sidin makan dulu dengan 3 biji ritop. Bukan 3 piring gitu. Bukan sepiring nasi gitu. Lah biar jelas saja sini ya kalau. Tapi boleh aja Bang juga. Boleh aja kita hendak makan 3 nasi silahkan kata Bapak. Jadi masalah. Nah jadi tapi kalau Nabi 3 buting ritop. Nah itu. Nah maka jika tiada ritop maka berbuka ia dengan 3 biji kurma. Dan jika tiada kurma maka meminum ia akan 3 teguk daripada air. Nah setelah itu sembahyang. Nah, jelas saya lah biarlah. Nah makanya dikisahkan oleh guru-guru Jasidin nang mu'tamad nang lebih apik bahwa Nabi kita ini kada kanyang dulu parut Jasidin. Jadi puasa kada menganyangi parut, kada kanyang tapi tetap makan ritop, minum banyu. Nah setelah itu hanya sedih sembahyang. Tapi dalam posisi parutnya kada kanyang. Nah itulah sunnah Nabi lah ya. Itu sunnah sidin. Tapi kalau kita hendak makan sepiring silahkan kata Bapak lah, silahkan kata Bapak. Siapa tahu kan namun seandainya kita tuh sembahyang ya kalau mengatakan makan luput kita mending kita makan mengatakan sembahyang ya. Sembahyang tuh kada boleh dibawa-bawa makan. Nah amunnya makan boleh dibawa sembahyang. Ya kalau lah boleh. Kalau seandainya kita hobi makan, seandainya kita masih bisa menahan makan, makan sedikit aja dulu, sedikit aja makan. Setelah sedikit, hanya kita sembahyang kita sedikit lagi lah, biar habiskan Allah malah kesumtu nih, aman sudah ya kalau. Idza kana ahadukum sha'iman falyuftir 'ala tamar fa illam yajid fa 'alal ma fa innahu tuhur. Nah, itu sabda Nabi kita nih. Apabila ada seseorang kamu yang puasa, hendaklah berbuka aja Nabi dengan kurma. Kenapa? Maka jika tiada bisa buka dengan kurma, kurmanya kan ada maksudnya tak? Maka berbuka ia dengan air ya Nabi kita. Nah, kenapa? Maka bahwasanya air itu suci lagi mensucikan. Nah, mensucikan itu bukan hanya nang di mulut ujar guru, di parut disuciakan juga, dibersihkan nang di dalam parut tuh. Maka ujar dikisahkan oleh guru-guru bahari amunnya parut tuh hendak bersih, entah itu bersih dengan sifat nang bagus atau nang masalah kedokteran, itu caranya. Jadi makan sedikit dulu bukan minum apalagi dengan kurma. Oh bersih itu parut kena 30 hari. Insyaallah sehat ya. Insyaallah ini hadis Nabi nah, kada gampang-gampang. Abu Dawud rawah Abu Dawud berapa? Hadis yang ke 2352 nomor hadisnya itu Abu Daud ya Allah. Itu mun hendak barasih farad itu ujian Nabi kita ya kalau bian. Nah, itu. Dan satu lagi riwayat, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza kana sha'iman lam yusalli hatta na'tiyahu bi rutabil wa ma'in fayaqulu wa yashrabu. Dan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila ada ia puasa tiada sembahyang ia hingga kami mendatangkan kepadanya dengan ritop.
Jadi sahabat membawakan ritok, makan dulu sidin dan air. Nah, maka memakan ia akan dia dan meminum akan dia. Nah, selesai itu sembahyang sidin. Lah ya, jadi kan ada boleh juga kita masuk waktu maghrib langsung sembahyang ada boleh. Jadi buka dulu, minumkah, makan kurma kah, tuntung sembahyang. Insyaallah sehat pada tuh. Sehat, ayo coba aja kan ya. Coba. Jadi mun hendak sehat ala Rasulillah itu caranya. Jadi buka nih, makan kurma, minum, sembahyang. Ya, sembahyang, wirid. Nah selesai itu saya silahkan jadi guru hendak makan kan, hendak apa kan silahkan. Yang penting kayak itu caranya aja sih dulu. Insyaallah pada tuh berasi. Mudah-mudahan ya dengan berkat hadis ini nanti kisah ini, nah mudah-mudahan si para tadi bagus ya kalau biar. Nah, itu sampai situ aja gitu lah. Ya, lumayan nih 50 menitan ada sudah. Mudah-mudahan dengan berkah ini malam yang kita mengesahkan dengan kisah ibadat, yang ibadat ini yang dikerja oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita bisa mensyukuri dengan yang kita kisah ini dengan cara kita amalkan, mudah-mudahan kita dibantu Allah Ta'ala dengan bisa mengamalkan ini kisah, ini ilmu daripada Rasulullah. Mudah-mudahan kita seberatan diampuni segala dosa, dosa kita yang terdahulu, dosa kita yang terkemudian, keluarga kita, orang tua kita, jiran tetangga kita, jiwa seluruh muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.